Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali pemikiran salah satu orang yang paling, ya bisa dibilang, berpengaruh dan sering jadi omongan di dunia Bitcoin, Michael Saylor. Iya, betul. Michael Saylor ini memang fenomenal ya. Sumber utama kita wawancara panjangnya yang baru-baru ini di YouTube, di kanalnya Natalie Brunel. Nah, misi kita nih buat Anda hari ini. Kita bedah strategi Bitcoin Saylor. Lengkap. Mulai dari gimana dia lihat Bitcoin, ini bisa jadi revolusi buat neraca perusahaan. Hmm, Terus, kiat-kiatnya buat kita-kita nih, individu yang mungkin ngincar untung gede, sampai ke pandangan makroekonominya yang, wah, unik banget, plus prediksi harganya yang gila-gilaan beraninya. iya, prediksinya memang selalu jadi sorotan. Oke deh, mari kita kupas bareng-bareng ya. Wawancara ini isinya daging semua nih. Kira-kira poin paling penting apa aja sih yang bisa kita tarik buat Anda? Yang paling dasar sih menurut saya gimana Saylor ini menempatkan Bitcoin itu jauh lebih dari sekedar aset buat spekulasi. Gitu. Baginya ini tuh kayak solusi strategis yang penting banget di tengah kondisi ekonomi global yang lagi nggak pasti kayak sekarang. Solusi strategis ya? Iya. Ini soal perubahan cara pandang, cara kita lihat modal, risiko, sama gimana nyimpen nilai buat masa depan. Oke, Gitu. kita mulai dari sisi perusahaannya dulu ya. Ya. Ada satu hal yang Saylor bilang dan cukup bikin kaget gitu. Seringkali justru perusahaan yang lebih kecil, yang mungkin namanya belum setenar raksasa teknologi, malah mereka yang duluan pakai Bitcoin buat aset cadangan. Kenapa gitu ya? Menurut dia, apa ini semacam strategi underdog gitu? Nah, argumen Saylor itu gini, ini muncul karena kebutuhan yang beneran mendesak. Perusahaan-perusahaan ini seringkali ngerasa kejepit kalau saingan sama yang gede-gede kayak Google atau Amazon. Oh, iya, iya. Mereka lihat Bitcoin itu bukan cuma investasi biasa, tapi kayak jalan pintas buat lompat jauh. Buat transformasi neraca mereka jadi digital. Buat mereka ini bisa jadi satu-satunya cara buat bertahan, buat bersaing, atau malah buat mendefinisikan ulang siapa mereka di era digital ini. Oh, jadi lebih ke survival ya? Bisa dibilang gitu, beda banget sama perusahaan raksasa yang ya mereka punya kemewahan buat lebih santai, nunggu regulasi jelas dulu, nunggu pasar lebih matang gitu kan. Iya sih, bener juga. Nah, ini kan kontras banget ya sama prinsip keuangan perusahaan yang udah biasa kita dengar. Biasanya kan cash is stress. Jadi kalau ada kelebihan kas ya, mending buat buyback saham atau bagi dividen. Terus gimana ceritanya Bitcoin yang notabene aset baru dan ya kita tahulah volatil banget, bisa masuk ke kerangka berpikir manajemen kas perusahaan menurut Saylor? Nah, disinilah argumen Saylor yang agak mengganggu itu masuk. Dia nunjukin kalau fokus balikin duit ke pemegang saham, itu kan produk dari zaman di mana aset cadangan utama perusahaan itu ya cuma surat utang jangka pendek, kayak T-bills gitu. Oke. Itu kan dianggap aman, tapi ya imbal hasilnya gitu-gitu aja, apalagi pas bunga rendah. Zaman sebelumnya lagi, abad ke-19, ya emas. Nah, Saylor bilang, Bitcoin itu aset cadangan paling top buat abad ke-21. Abad ke-21 punya ya? Betul. Kenapa ini penting? Soalnya, dengan taruh Bitcoin di neraca, perusahaan itu bisa punya modal yang jauh lebih kuat. Kayak bangun benteng finansial yang kokoh gitu. Jadi semacam peredam kejut kalau nanti ada krisis ekonomi atau gangguan bisnis yang nggak terduga. Tunggu, tunggu. Ini bagian yang agak melawan intuisi nih. Gimana bisa aset digital kayak Bitcoin yang harganya naik turun gitu, justru jadi lebih berharga pas kondisi bisnis dunia lagi nggak pasti? Bukannya harusnya kebalikannya? Makin berisiko, orang makin lari ke yang aman dan stabil. Nah, logika Saylor justru dibalik. Ketidakpastian makroekonomi, kita ngomongin perang dagang, geopolitik yang panas, rantai pasok global yang kacau, inflasi, semua ini menurut dia malah secara brutal nunjukin kelemahan aset dan model bisnis yang lama. Oh, oke. Disinilah Bitcoin jadi bersinar. Bitcoin kan nggak kena tarif impor, nggak punya rantai pasok fisik yang bisa nyangkut di pelabuhan. Risiko-risiko spesifik yang bikin pusing perusahaan manufaktur atau jasa biasa itu nggak berlaku buat Bitcoin. Ya juga ya. Jadi, makin dunia ini terasa bergejolak dan nggak pasti, argumen dasar buat Bitcoin sebagai pelabuhan aman digital atau aset cadangan strategis itu malah makin kuat. Paradoksnya gitu, ketidakpastian global malah jadi kayak kampanye marketing gratis buat Bitcoin. Oke, oke.
pemikiran yang cukup provokatif ya buat level perusahaan. Sekarang kita geser nih fokusnya ke strategi Saylor buat Anda, buat individu. Dia kan terkenal nggak ragu ngomongin potensi untung 100x, bahkan 1000x dari Bitcoin. Gimana caranya dia nyaranin orang biasa bisa ngejar target setinggi itu? 100x misalnya. Apa ini cuma mimpi atau ada langkah-langkahnya? Seller memang ngasih semacam tangga potensi keuntungan gitu. Menurut dia, kalau mau dapat 10x itu gampang. Cukup beli, terus pegang Bitcoin buat jangka panjang. Nah, buat ngejar 100x, ini perlu langkah ekstra. Beli Bitcoin pakai leverage. Pakai utang ya maksudnya? Iya, pakai uang orang lain. Kalau mau say 2x, ya leverage-nya mesti lebih gede lagi. Nah, kalau kita fokus ke target 100x yang mungkin lebih nyambung buat banyak orang, ada beberapa langkah praktis yang dia saranin. Dan ini jadi kayak strategi gaya hidup yang nyambung semua. Strategi gaya hidup terintegrasi. Wah, kedengarannya lebih dari sekedar beli Bitcoin aja nih. Apa aja tuh langkahnya? Pertama, ya pertahanin kerjaan utama Anda atau sumber penghasilan utamalah. Tujuannya jelas, biar arus kas positifnya maksimal jadi bisa dipakai buat investasi. Kedua, hidup hemat. Hemat ya? Iya, hemat. Di sini dia pakai analogi yang lumayan ngena. Berdasarkan prediksinya, kalau satu Bitcoin bisa sampai 13 juta dolar tahun 2045, dia nanya, mau beli Ferrari sekarang pakai katakanlah 6 Bitcoin, yang nanti bisa jadi nilainya 100 juta dolar, pilihannya kata dia, ya jelas, tunda senang-senang sekarang demi ngumpulin aset jangka panjang. Oke. Terus yang ketiga? Ketiga, dan ini mungkin yang paling kontroversial, tapi juga cerdik. Manfaatin apa yang dia sebut leverage cerdas. Leverage cerdas? Kok kedengarannya agak aneh ya? Biasanya kan leverage itu identik sama resiko tinggi. Maksudnya gimana nih? Yang dia maksud leverage cerdas itu spesifiknya utang KPR jangka panjang. Pinjaman buat beli rumah yang tenornya 10, 15, 20, bahkan 30 tahun. Oh, KPR. Iya. Kenapa ini cerdas menurut Saylor? Ada beberapa alasan. Bunga KPR itu seringkali relatif rendah dibanding utang lain, kadang ada insentif pajak atau subsidi, tenornya panjang banget jadi cicilannya stabil, dan yang penting banget, nilai utang pokoknya itu nggak di mark to market tiap hari. Maksudnya? Artinya, bank nggak bakal nagih lebih banyak cuma gara-gara nilai rumah Anda lagi turun sementara. Nah, saran radikalnya, jangan buru-buru lunasin KPR rumah Anda, biarpun punya duitnya. Pakai duit ekstra itu buat beli Bitcoin. Oke. Jadi strategi individunya ini benar-benar nekenin pengelolaan utang sama gaya hidup ya? Bukan cuma soal kapan beli Bitcoin-nya. Holistik banget pendekatannya. Tapi, seberapa realistis ya ini buat orang biasa? Yang mungkin secara psikologis nggak nyaman punya utang gede jangka panjang, meskipun itu cerdas, kata Saylor. Pertanyaan bagus tuh. Ini memang butuh perubahan pola pikir yang lumayan gede dan disiplin jangka panjang. Gak cocok buat semua orang, jelas. Terutama yang gak tahan resiko atau gak suka ngutang. Iya kan? Pondasi dari semua strategi ini kan keyakinan Saylor kalau nilai Bitcoin bakal naik gila-gilaan dalam 2 dekade ke depan. Sampai angka fantastis kayak 13 juta dolar per koin di 2045 itu. Tanpa keyakinan jangka panjang itu, strategi leverage ini ya goyah. Jadi, ini jelas bukan cara cepat kaya, tapi komitmen jangka panjang buat ngumpulin aset yang dianggap paling bagus sambil manfaatin struktur utang yang paling stabil dan murah buat individu. Jelas banget. Sekarang kita balik lagi ke perusahaannya Saylor, MicroStrategy, yang sekarang ganti nama jadi Strategia ya, kayaknya buat negasin fokusnya. Mereka kan nggak cuma diem aja megang Bitcoin. Mereka aktif bikin inovasi, bikin produk keuangan baru di atas tumpukan Bitcoin mereka. Bisa dijelasin nggak soal Strive sama Strike ini? Apa bedanya? Terus buat siapa aja? Tentu, ini nunjukin visi Saylor kalau Bitcoin itu bisa jadi semacam lapisan dasar nilai di mana macam-macam inovasi finansial bisa dibangun di atasnya. Kita bedah ya produk yang tadi disebut. Oke. Pertama, Strive. Kode sahamnya MSTRP. Ini saham preferen. Uniknya itu jaminannya kuat banget, nilai Bitcoin perusahaan sekarang sekitar 5 kali lipat dari nilai saham preferen yang beredar. Strive ini dirancang buat ngasih dividen tetap yang lumayan tinggi, 10% setahun, dan sifatnya perpetual. Perpetual? Maksudnya? Nggak ada tanggal jatuh tempo dan perusahaan nggak bisa nebus paksa.
call option. Nah, ini jadi menarik banget buat Anda yang cari penghasilan stabil kayak institusi atau orang yang lagi nyiapin pensiun. Oke, buat yang cari pendapatan ya. Terus strike. Nah, strike, kodenya MSTRC. Ini bentuknya obligasi konversi, dia nawarin kupon bunga tetap 8% setahun. Tapi, selain bunga, pemegang strike juga dapat hak buat ikut nikmatin sekitar 35-40% kalau harga saham biasa strategik, MSTR, naik. Oh, jadi dapat bunga plus potensi untung dari sahamnya. Betul, jadi dapat pendapatan tetap plus potensi upside kalau saham MSTR bagus, dan biasanya ada pelindung nilai turun dibanding megang saham biasa langsung. Ini cocok buat Anda yang mau kombinasi pendapatan sama potensi pertumbuhan tapi dengan volatilitas yang diharapkan lebih rendah dari saham biasa. Ada lagi? Ya tentu aja, saham biasa MSTR. Ini pilihan buat Anda yang cari exposure maksimal ke strategi Bitcoin perusahaan dan siap sama harga yang naik turunnya kencang. Seller malah bilang MSTR ini potensinya bisa ngalahin Bitcoin itu sendiri karena ada leverage operasional dan finansial perusahaan. Jadi banyak pilihan ya, dari yang fokus cari aman sampai yang ngejar pertumbuhan paling tinggi. Nah, selain produk dari perusahaannya sendiri, seller kan sempat ditanya juga soal ide Bitbonds, obligasi negara yang dijamin pakai cadangan Bitcoin. Gimana tuh tanggapan dia? Dia antusias banget sih sama ide itu, bilangnya gagasan bagus dan baru. Menurut dia, skema kayak Bitbonds ini bisa saling untung. Negara bisa dapat dana baru, mungkin lebih murah atau jangkauan investor lebih luas, sementara pembeli obligasinya dapat exposure ke Bitcoin dengan cara yang lebih biasa atau terstruktur. Tapi bisa jalan nggak tuh? Nah, dia juga realistis. Buat jalanin Bitbonds ini perlu pemimpin yang visioner di pemerintahan dan edukasi yang gede-gedean ke pasar. Terus dia pakai analogi unik. Bitcoin itu kayak sukralos. Pemanis buatan itu? Nah, buat naikin kinerjanya atau profil risikonya. Kayak penyedap rasa super buat aset keuangan gitu. Sekarang kita geser ke pandangan makroekonominya Saylor deh. Salah satu ciri khasnya kan dia kelihatan tenang banget ya, biarpun pasar global lagi panik atau banyak berita krisis. Apa sih yang bikin dia nggak gentar gitu? Apa dia cuma optimis buta aja? Ketenangannya itu akarnya dari cara berpikir yang logis dan konsisten ya menurut versi dia. Dia percaya kalau setiap krisis global, mau itu pandemi, perang, krisis energi, atau kebijakan moneter yang salah, itu akhirnya malah jadi kayak agen perekrut buat Bitcoin. Agen perekrut. Iya, mungkin nggak langsung ya ada jeda waktu. Tapi tiap krisis itu kan secara nggak langsung nunjukin kelemahan dan risiko di sistem keuangan lama. Risiko inflasi, risiko aset disita, risiko kebijakan, risiko pihak ketiga, risiko tarif, risiko rantai pasok. Nah, Bitcoin dengan sifatnya yang unik, desentralisasi, tanpa batas negara dan relatif kebal sama banyak risiko itu, jadi kelihatan makin menarik sebagai alternatif. Jadi krisis malah bikin orang sadar. Betul, tiap krisis itu jadi kayak momen pencerahan atau pelajaran mahal buat pasar global. Yang pelan-pelan tapi pasti bakal dorong lebih banyak duit masuk ke Bitcoin dalam jangka panjang. Gitu logikanya. Tapi kan faktanya, sering kita lihat pas pasar lagi panik banget, harga Bitcoin malah ikut anjlok bareng aset berisiko lain. Kayaknya ini lawan dari narasi safe haven dong. Gimana Saylor jelasin ini? Nah, Saylor punya penjelasan yang cukup masuk akal soal ini. Dia bilang, Bitcoin itu salah satu aset paling liquid di dunia. Uniknya lagi, bisa diperdagangin 24 jam, 7 hari seminggu, di mana aja. Iya sih, pasar kripto kan nggak pernah tutup. Betul. Bahkan pas weekend, waktu pasar saham dan obligasi tutup, pasar Bitcoin tetap jalan. Seringkali malah dengan leverage tinggi di platform derivatif. Akibatnya, pas ada gelombang panik global, misalnya ada berita jelek tengah malam atau pas weekend, aset pertama yang bisa dijual sama orang yang butuh duit cepat atau mau kurangin resiko, ya Bitcoin. Oh, jadi kayak ATM darurat global gitu ya? Bisa dibilang gitu, makanya harganya bisa anjlok tajam di awal krisis. Tapi, dia nekenin, pola sejarah 15 tahun terakhir itu nunjukin tren yang konsisten, habis turun karena orang butuh likuiditas ini, Bitcoin cenderung decouple. Decouple, misah gitu. Iya, misahin diri dari korelasi sama aset berisiko lain. Terus seringkali malah mimpin pemulihan pasar atau bahkan rally lebih tinggi lagi. Oke, terus gimana dia jelasin harga Bitcoin sekarang?
Kan banyak berita bagus tuh kayak ETF Bitcoin Spot di AS udah disetujui, pemerintah AS juga kayaknya agak lebih adem sekarang. Kenapa harganya belum juga terbang ke 150.000 atau 200.000 dolar gitu? Nah, Saylor gambarin kondisi pasar sekarang ini sebagai fase rotasi gede-gedean. Teorinya dia, ada banyak banget Bitcoin yang dipegang sama pihak yang bukan investor jangka panjang. Contohnya wali amanat kasus bangkrut kayak FTX atau Celsius. Oh, yang dari perusahaan bangkrut itu ya? Iya, pasarnya Bitcoin naik lumayan, mereka kan punya tugas buat jual aset itu biar bisa balikin duit ke kreditur. Nah, tekanan jual dari mereka ini lumayan gede dan jadi kayak beban buat harga. Tapi di saat yang sama, ada gelombang permintaan baru yang masuk. Dari mana tuh? Terutama dari institusi dan retail lewat ETF yang baru itu. Terus juga dari perusahaan-perusahaan yang mulai ikutin strategi buat jadiin Bitcoin aset cadangan. Jadi sekarang ini lagi kayak tarik tambang antara yang jual, pemegang lemah, sama yang beli investor baru yang lebih strategis. Proses serap pasokan ini butuh waktu sebelum harga bisa beneran lepas landas. Dia juga pakai analogi bagus tuh, soal teratai di kolam buat jelasin potensi adopsi Bitcoin yang eksponensial. Mungkin juga soal model bisnis strategi. Bisa dielaborasi dikit? Analogi teratai itu kan cara klasik buat gambarin pertumbuhan eksponensial yang awalnya kelihatan lambat. Bayangin kolam, jumlah daun teratainya nambah 2 kali lipat tiap hari. Kalau butuh 30 hari buat nutupin seluruh kolam, pas hari ke-29 itu kolam baru setengah ketutup. Hari ke-28 baru 1/4. Pertumbuhan paling dramatisnya kan cuma di beberapa hari terakhir. Iya. Nah, Saylor pakai ini buat gambarin gimana adopsi Bitcoin dan pemahaman investor soal nilai perusahaan. Kayak strategi itu mungkin lagi di fase eksponensial yang belum kelihatan jelas sama orang awam atau media. Mungkin kita baru di hari ke-25 atau 26 lah di analogi itu. Investor yang lebih deket, yang beneran belajar teknologinya, ikut beli saham strategi, beli ETF, mungkin udah lihat potensinya, tapi mayoritas pasar belum ngeh. Prosesnya jalan di bawah radar, tapi momentumnya eksponensial. Oke. Dan ujung-ujungnya poin dasar yang selalu ditekankan Saylor itu adalah penggerak utama di balik semua ini ya, keinginan dasar manusia buat mempertahankan nilai kekayaan mereka. Preserve their capital. Orang pindah ke Bitcoin atau ke produk yang nyambung sama Bitcoin karena mereka makin sadar sama resiko-resiko di aset tradisional. Resiko inflasi, resiko kebijakan, resiko geopolitik, resiko operasional bisnis biasa. Mereka nyari sekoci atau pelabuhan yang lebih aman dari badai itu. Nah, Bitcoin, menurut Saylor, nawarin solusi paling elegan dan kuat buat masalah dasar ini. Dan kesadaran soal ini nyebar, pelan tapi pasti. Udah kita urai bareng. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Mari kita coba rangkum beberapa poin penting yang perlu dicatat. Sip. Pertama, visi jangka panjang Saylor yang super optimis buat Bitcoin. Bukan cuma aset investasi, tapi fondasi baru buat sistem keuangan. Kedua, potensi pergeseran besar dalam cara perusahaan kelola kas mereka. Bitcoin jadi aset cadangan strategis abad 21. Ketiga, ada strategi spesifik buat individu. Disiplin hemat, maksimalin penghasilan, sama pakai leverage cerdas KPR buat kumpulin Bitcoin. Keempat, argumen kalau Bitcoin itu pelindung nilai unik pas dunia lagi nggak pasti, justru karena beda dari risiko aset lama. Iya. Kelima, inovasi produk keuangan terus tumbuh di atas Bitcoin, ngasih banyak pilihan buat investor. Dan terakhir, logika di balik tenangnya Saylor hadapi pasar naik turun, termasuk teori rotasi investor yang lagi jalan sekarang. Sekali. Nah, refleksi penting buat Anda mungkin gini, gimana sih wawasan dari Michael Saylor ini? Nggak peduli Anda setuju banget atau nggak mengubah cara Anda lihat dunia aset digital. Apa ini ngasih perspektif baru soal investasi jangka panjang Anda? Atau mungkin bikin Anda jadi lebih kritis nilai resiko-resiko yang mungkin selama ini Anda anggap biasa aja di sistem keuangan konvensional. Sebagai pemikiran penutup nih, kita lempar satu pertanyaan yang agak provokatif buat Anda bawa pulang. Kalau klaim Saylor soal Bitcoin bisa lindungin perusahaan dari resiko kayak tarif dagang dan gangguan rantai pasok itu beneran kejadian dalam skala besar, coba deh bayangin dampaknya kalau adopsi Bitcoin oleh perusahaan jadi tren global yang masif. Gimana ini bisa secara fundamental ngerombak lanskap perdagangan internasional, manajemen risiko perusahaan, bahkan mungkin hubungan antar negara. Jauh banget luar sekedar keputusan investasi individu ya, kan? Sesuatu yang patut direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.